sekali, bagus ya Novel. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu kemarin telah menjelaskan beberapa materi tentang pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kemarin Ibu juga menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan atau membuat kanva. Jadi anak-anak Ibu minggu kemarin kalau Ibu jelaskan bagaimana cara membuat kanva, membuat poster dengan kanva. Jadi untuk itu Ibu mau anak Ibu lihat dulu video ini, baru kita nanti Ibu jelaskan lebih selanjutnya lagi. Coba anak Ibu perhatikan lagi video ini, kamu cerna, kamu perhatikan, nanti Ibu ada pertanyaan dari video ini. Coba lihat. Jelas suaranya? Sekarang udah jelas? Jelas. Bagaimana perasaan kamu kira-kira kalau dibully itu? Sedih. Terus apa lagi? Marah. Kita sedih dan marah kalau kita dibully. Terus Ibu di sini kan Ibu telah menampilkan video ini. Bagaimana perasaan anak Ibu ketika dibully? Ada sedih, marah, dan kecewa dengan teman, ya kan? Ibu ingin tugas kita hari ini kita bikin poster, di mana poster ini kan dampak negatif, ini negatif, perbuatan negatif. Coba anak Ibu bikin dari perbuatan negatif ini kita bikin dampak positif, kita arahkan ke positif. Bagaimana cara kita menghimbau teman-teman agar tidak membuli, paham? Jadi nanti anak Ibu bikin di dalam poster tersebut, bikin bagaimana ajakan anak Ibu stop bullying, paham? Jadi kamu nanti kerjanya menggunakan Canva. Di sana di Canva itu kamu membuat tentang stop bullying. Bagaimana ajakan kamu kepada teman-teman kamu agar
Di mana perkembangan era digital ini ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau positifnya, informasi lebih cepat diterima, mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Selanjutnya menghemat waktu dan biaya dan mempermudah akses ke pengetahuan global. Itu dampak positifnya. Selanjutnya dampak negatif yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual
Udah selesai? Udah, apa nak? Oh, iya. Ibu akan menilai yo bagaimana. Dan ini minggu kemarin kita kan setelah mungkin ibu terangkan bagaimana cara mengerjakan tanpa ini. Terus tugas ini kita kumpulkan hari ini. Jadi sudah seperti dikatakan minggu kemarin, kalau kita membuat kampanye, membuat posternya harus dikumpulkan hari ini karena anak itu sudah paham bagaimana cara pengerjaan Canva, ya nak? Sekarang udah selesai ya. Ya, siapa udah siap? Udah siap kan? Udah. Siapa yang mau menampilkan? Tolong kamu bagikan. Kita bagikan ke semua teman situs Canva yang kamu bikin ini. Jadi anak kelompok lain bisa membaca hasil presentasi kelompok kita, kelompok teman-temannya. Contohnya kelompok 1 dibagi di grup situsnya, jadi kelompok 2 bisa melihat hasil kerja kelompok 1, kelompok 3 juga begitu. Kalau bagikan juga link dari Canva ini ke kelompok grup kita, jadi semua kelompok bisa melihat hasil kerja kelompok masing-masing. Dan siapa yang mau tampil dulu silakan tampil, siapa yang bisa tampil ya silakan ke depan, silakan ke depan. Waktu kita sedikit nak
Ada lagi satu kelompok lagi sudah cukup, satu kelompok aja yang hampir. Nah, siapa kelompok kedua? Silakan. Ya, silakan. Kedua. Kalau kelompok kedua ini membacakan hasil diskusinya saja, tanpanya sudah dibacakan. Nah, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Ya. Enggak yang kalau mau cukup LKPD-nya saja dibacakan. Suaranya. Alasan utama pengembangan sistem lebih efektif. Apa saja? Memicu motivasi dan harapan. Nah, 2. Mengaktifkan emosi positif. terus 3. Membantu sikap dan rumah sosial positif. 4. Memberikan panduan dan rasa kontrol. udah jelas nak? Oke, jelas. Oke, kita kasih saja apresiasinya untuk kelompok 3. Kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Kalau ada, tidak ada, udah jelas ya. Oke, kalau saya berarti udah jelas, silakan kelompok. Bagus ya kelompok 2, silakan duduk. Nah, kasih tepuk semangat untuk kita semua. Bagus ya. Nah, sekarang anak ibu telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari sama-sama. Tadi bukan telah menjelaskan tentang konten ini. Sekarang ibu, siapa yang bisa membantu ibu? Apa itu kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan ini kesimpulannya. Ya, silakan. Untuk perbuatan konten di media digital yang perlu diperhatikan adalah strategi penyusunan pesan. Bagus ya, betul. Pembuatan konten di media digital yang perlu diperhatikan adalah strategi penyusunan pesannya biar bisa sampai sama orang yang mendengarkan. Selanjutnya ada lagi siapa yang bisa menyimpulkan lagi selain ini? Yunita, silakan Yunita. Strategi penyusunan pesan seperti penentuan tujuan, target audiens, penulisan dengan gaya bercerita, fokus pada isi pesan, nilai emosional, manfaat isi pesan, visual yang menarik dan relevan. Ya, jadi ada beberapa strategi penyusunan pesan yang seperti yang disampaikan oleh Yunita. Anak ibu semuanya udah paham? Sudah. Sekarang karena berhubungan anak ibu alhamdulillah sudah paham dengan pelajaran kita hari ini, ibu mau tanya dulu secara keseluruhannya saja. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah belajar dengan ibu tentang konten digital ini? Senang. Mengerti? Bisa diterapkan? Alhamdulillah. Sekarang silakan anak ibu duduknya agak berjarak dari kelompoknya. Kita akan melakukan ibu sedikit mau melihat seberapa kemampuan kamu tentang pelajaran kita hari ini. Silakan keluarkan kertas satu lembar
siap silakan.